Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fatma Sarimurti. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Di sini kita akan belajar pedoman uji klinik obat herbal yang diambil dari buku Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2013. Ada beberapa definisi, yaitu kata empiris, yaitu komposisi dan penggunaan turun-menurun berdasarkan pengalaman dan praktek penggunaan yang telah berlangsung minimal lebih dari 3 generasi. Kemudian obat tradisional sendiri ialah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tambahan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenika atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian obat herbal sendiri ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral, dapat berupa obat herbal tradisional atau obat herbal non-tradisional. Kemudian ada obat herbal tradisional ialah obat herbal yang memenuhi kriteria definisi obat tradisional. Kemudian ada obat herbal non-standar ialah obat herbal yang tidak memenuhi kriteria definisi obat tradisional. Kemudian ada jamu ialah obat tradisional Indonesia. Ada OHT yaitu pengembangan jamu yang pembuktian keamanan dan efektivitas melalui uji non-klinik. Kemudian ada fitofarmaka ialah pengembangan obat herbal yang pembuktian keamanan dan efektivitas melalui uji klinik. Jadi perbedaan OHT melalui uji non-klinik, kalau fitofarmaka melalui uji klinik. Kemudian ada senyawa identitas, yaitu kandungan kimia tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu tanaman atau identifikasi kimia suatu tanaman atau dari hewan. Kemudian CUKB ialah cara uji klinik yang baik, GCP ialah Good Clinical Practice, kemudian ORK adalah organisasi riset kontrak, kemudian RCT ada Randomized Control Trial, kemudian ada WHO World Health Organization, kemudian ada WPRO ialah West Pacific Regional Office WHO. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data terakhir, Indonesia memiliki kekayaan tumbuhan 5 besar di Indonesia. Tumbuhan merupakan bahan baku yang banyak digunakan obat herbal. Hal tersebut tentunya menjadi potensi besar yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang sektor kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri. Pedoman ini dimaksud untuk memberikan panduan pelaksanaan uji klinik obat herbal dengan kondisi obat herbal non-tradisional. Ada obat herbal tradisional yang menunjukkan bukti atau data klinik lebih lanjut. Kemudian ada pengembangan OHT. Ini bisa dibaca sendiri ya. Obat herbal tradisional memerlukan bukti atau data klinik lebih lanjut pada jalur empiris atau dalam hal jamu harus memenuhi persyaratan tertentu seperti standarisasi dan toksisitas serta adanya senyawa penanda sebelum dilakukan uji klinik. Kemudian tidak lagi pada jalur empiris, komposisi tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya. Kemudian ini ada obat herbal non standar, pembuktian keamanan khasiatnya obat herbal non standar tidak cukup hanya sampai pada uji non klinik, namun harus pada uji klinik. Obat herbal non-tradisional dapat meliputi produk herbal yang tidak memiliki riwayat tradisional atau herbal non-indigenous. Untuk itu, standarisasi serta kemudian data toksisitas, data farmakodinamik, serta adanya senyawa penanda merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji klinik. Ini ada herbal. Dibagi dua, ada herbal non tradisional dan ada herbal tradisional. Herbal non tradisional ialah herbal yang tidak memiliki riwayat tradisional, yaitu fitofarmaka, bukti non klinik dan klinik, memiliki bukti klinik dan klinik. Kemudian ada herbal non indigenous, yaitu ada bukti empiris dan atau tidak non klinik dan atau klinik. Kemudian ada jamu, bukti empiris. Kemudian ada herbal tradisional dengan komposisi dan klaim tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya. Kemudian sendiri jamu ada OHT, kemudian fitofarmaka.
Kemudian ada herbal tradisional dengan komposisi dan klaim tidak sesuai dengan riwayat tradisionalnya, ada fitofarmaka. Klaim dan metode pembuktiannya menggambarkan kegunaan atau manfaat menjanjikan suatu perubahan positif bagi konsumen. Klaim obat herbal tradisional harus disertai bukti empiris yang mendukung klaim tradisionalnya, sedangkan klaim yang tidak lagi sesuai dengan klaim tradisional perlu didukung oleh bukti ilmiah yang cukup melalui uji klinik yang relevan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Pelaksanaan uji klinik obat herbal. Uji klinik yang dilakukan di Indonesia dalam rangka pengembangan produk termasuk uji klinik yang diinisiasi oleh peneliti dengan tujuan untuk pengembangan produk yang akan dipasarkan. Harus diminta persetujuan pelaksanaan uji klinik kepada Badan BPOM. Penelitian dalam rangka peneliti tidak termasuk harus dimintakan persetujuan kepada BPOM. Pelaksanaan uji klinik harus mengacu pada prinsip-prinsip CUKB. Hal tersebut dimaksudkan agar data klinik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis sehingga menjadi data klinik yang sah, akurat, dan terpercaya. Ini ada sponsor, peneliti, karakteristik dengan langkah-langkah berikut, rincian dalam persiapan pelaksanaan uji klinik. Kebenaran identitas tidak termasuk dalam tumbuhan yang dilarang Indonesia. Riwayat penggunaan harus dapat ditelusuri apakah herbal yang akan diuji klinik memiliki riwayat empiris baik untuk endogenus ataupun non-endogenus. Kemudian bagian tumbuhan yang digunakan, identifikasi senyawa aktif senyawa untuk keperluan standarisasi. Ini secara standarisasi bisa dibaca-baca sendiri ya. Ini ada tujuannya.